Siap untuk firman Tuhan? Mari kita buka sama-sama Keluaran pasal yang ke-17. Keluaran pasal ke-17 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Judulnya adalah kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, dan berperanglah melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, katakan mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah pertempuran bangsa Israel melawan bangsa Amalek atau orang Amalek. Dan dari firman Tuhan ini kita bisa belajar sesuatu. Ayat 8 katakan, lalu datanglah Amalek. Katakan Amalek. Dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Tahukah bahwa spirit Amalek bisa datang di dalam kehidupan gereja kita? Spirit Amalek bisa datang di dalam kehidupan kita kapan saja. Amalek ini memiliki arti penghuni sebuah lembah. Arti kata Amalek itu dweller in a valley. Artinya penghuni sebuah lembah. Sebuah posisi yang ada di bawah. Amalek ini akan berusaha menyeret kehidupan kita masuk di dalam lembah. Amalek ini akan berusaha terus membuat kita itu tinggal di dalam lembah, sehingga kita nggak bisa bertumbuh. Sehingga keadaan kita akan terus berada di bawah. Dan bagi orang-orang yang mungkin merasa bahwa aku hari ini sudah berada di lembah, maka spirit Amalek ini akan membuat engkau tidak bisa bangkit. Engkau akan tetap berada di bawah, nggak bisa bangkit lagi. Bangsa Amalek atau penghuni lembah adalah bangsa yang suka sekali berperang atau menyergap tiba-tiba. Jadi suatu bangsa Israel ketika dia berperang melawan Amalek, bangsa Amalek ini selalu bisa melihat celah kelemahan di mana bangsa Israel. Di mana ada celah, di sana bangsa ini akan masuk. Karena dia suka sekali menyergap tiba-tiba melalui barisan belakang. Ketika kita sedang fokus berperang di bagian depan, kita lupa di belakang kosong, maka Amalek akan menyerang di belakang. Selalu tiba-tiba. Bangsa Amalek ini adalah seorang yang memang strateginya seperti itu. Dia memang cari bagian yang kosong, bagian yang lemah, lalu dia mulai hancurkan di sana. Dalam peperangan bagian terdepan itu biasanya yang paling kuat. Tapi bagian belakang seringkali ditempatkan sebagai bagian yang terlemah. Artinya spirit Amalek ini bisa masuk di dalam gereja kita, di dalam kehidupan kita ketika gereja kita ada celah. Ketika kita nggak bersatu, kita nggak bergandeng tangan, ketika kita terpecah-pecah, maka spirit Amalek akan ada di sana. Gereja kita kelihatannya besar, tapi di dalamnya dihancurkan. Karena apa? Karena yang ada di dalamnya gak bergandeng tangan, gak bersatu, terpecah-pecah. Gereja yang terpecah-pecah, selalu spirit Amalek ada di sana. Karena memang cara kerjanya begitu. Spirit Amalek bisa masuk dalam gereja kita ketika apa? Ketika ada perpecahan. Ketika ada perpecahan, maka spirit Amalek ini akan menekan kita sehingga kita nggak bisa grow. Gereja kita nggak bisa bertumbuh.
Ketika dia melihat ada CG kita gitu ya, di dalam CG kita terpecah-pecah, nggak bersatu, maka spirit Amalek akan membuat CG kita tetap berada di bawah. CG kita nggak bisa bertumbuh. Dan keadaan yang menekan kita hari ini perlu kita lawan. Makanya bangsa Israel perlu melawan orang Amalek. Karena semakin besar mimpi, semakin besar visi yang Tuhan berikan kepada kita melalui gereja ini, maka iblis akan semakin menekan kehidupan kita. Kalau kita nggak bersatu, Amalek akan membuat kita terus ada di bawah. Iblis akan terus membuat mimpi itu terus ada di bawah. Visi itu tidak pernah digenapi. Iblis akan membuat kita nggak bertumbuh. Maka dari itu tekanan iblis harus kita lawan. Agar apa? Agar mimpi Tuhan bisa kita menangkan atau kita genapi. Halo, amin. Visi yang Tuhan berikan melalui gereja Mawar Sharon, melalui GMS, melalui pemimpin rohani, ini bukan visi pemimpin, tapi ini visi kita. Ingat bahwa bukan tentang saya, GMS malam bukan tentang saya, bukan juga tentang Anda, tetapi tentang kita. Tentang kita, nggak ada saya, nggak ada Anda, nggak ada aku, nggak ada kamu. Tapi hanya tentang kita bersama. Ini yang menarik. Coba. Ayat 9 berkata seperti ini. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluar berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Kalau kita lihat dalam peristiwa ini, maka kita akan melihat indahnya sebuah kesatuan, Bapak. Terjadi sebuah kolaborasi yang begitu sempurna, begitu indah antara Musa, Yosua, Harun, dan Hur. Bukan hanya Harun dan Hur, tapi ada Yosua. Ada Yosua dan pasukan pilihan orang-orang yang berada di garis depan pertempuran. Ada Musa sebagai gambaran pemegang tongkat Allah, sebagai gambaran visi yang harus terus diangkat. Lalu ada Harun imam. Saya memposisikan di sini bukan sebagai Musa, saya sebagai Harun imam di dalam gereja ini. Saya pun menopang visi tersebut. Tapi ada Hur, orang biasa, dia bukan iman. Dia hanya jemaat volunteer. Dan terjadi sebuah kolaborasi yang indah. Kita bisa melihat bahwa tidak ada bagian yang merasa paling penting atau juga yang tidak penting di dalam sebuah visi. Semuanya punya peran. Semuanya punya puzzle. Gambaran puzzle, kalau nggak ada satu nggak sempurna, Bapak. Nggak ada satu, nggak jadi gambarannya. Makanya coba katakan kanan kiri. Gini-gini aku penyempurna loh. Coba katakan. Kurang sungguh-sungguh. Coba sekali lagi katakan begini. Modelku kayak gini, penyempurna. Gak ada lu, gak rame Pak Ustaz. Satu gak ada, gak sempurna. Sekalipun kita merasa modelku kayak gini, iya. Kita ini penyempurna. Gak ada satu orang pun yang merasa bahwa aku gak penting. Semua penting di gereja ini. Pak, saya kan cuma jemaat. Yes, Hur juga sama. Hur itu ada di sana cuma satu kali itu, setelah itu gak ada lagi Bapak Ibu. Tapi kalau gak ada Hur, maka bangsa Israel akan kalah menghadapi Amalek. Ayat 11 dikatakan begini. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Ketika visi itu diangkat, maka kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ketika visi itu ada di bawah kaki kita, semua gak care, semua gak peduli, maka sesungguhnya gereja itu lemah. Makanya visi itu harus terus ada di atas. Bukan kita yang ada di atas, visi itu harus ada di atas. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, ayat 12. Diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya.
Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Mereka bersatu untuk menopang visi Tuhan, yaitu Musa yang memegang tongkat. Mereka bersatu untuk menerobos mengalahkan Amalek. Mereka kerjasama, karena jika mereka nggak bersatu, maka ada ketika visi itu semua nggak peduli, maka lemahlah bangsa. Tapi ketika visi itu diangkat, maka kuatlah bangsa Israel. Tongkat Musa itu nggak boleh turun. Itu harus terus ada di atas. Karena ketika tongkat itu mulai turun, gereja kita lemah. Apa yang membuat GMS kuat? Karena visi Tuhan di atas gereja. Bukan hamba Tuhan di atas visi. Bukan. Visi Tuhan di atas segalanya. Itu yang membuat gereja kita establis. Itu yang membuat gereja kita bertumbuh di mana-mana. Banyak Amalek masuk, gereja kita kuat. Kenapa? Karena visi di atas semuanya. Karena kita semua bersatu, topang. Supaya apa? Supaya tongkat Allah, tangan Musa itu tetap terangkat ke atas. Itu poinnya. Karena ketika Musa mengangkat sendirian, Yosua berperang. Ketika tangannya masih terangkat, Yosua kuat. Pertempurannya kuat. Tapi ada masa di mana visi itu turun. Karena penat tangan Musa. Maka Yosua lemah. Dan ketika Yosua lemah, pertempurannya mungkin mulai kalah. Di sanalah ada Harun dan Hur. Yang berkata bahwa ini bukan peperangan Musa dan Yosua, tapi ini juga peperanganku. Gak ada satupun hamba Tuhan, GMS, yang mengerjakan mimpinya sendiri. Anda bisa catat itu. Karena kita mengerjakan mimpi yang sama. GMS. Harunnya menopang. Hurnya juga menopang. Jangan biarkan visi itu bergerak sendiri Bapak Ibu. Jangan biarkan visi, jangan biarkan GMS sendirian. Jangan biarkan 2030-300 sendirian. Jangan izinkan 1000 gereja lokal, 1 juta murid yang kuat. Itu berjalan sendiri. Saya sebagai Harun di tempat ini menopang itu. Dan saya berdoa, jemaat juga sama. Sebagai Hur, nggak tinggal diam. Karena peperangan itu, peperangan kita juga. Growing as one artinya kita sama-sama bertumbuh ke atas, bergerak untuk mengangkat visi itu. Karena ketika visi itu tetap di atas, maka bersama-sama kita akan menjadi kuat. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Musa nggak bisa sendiri. Visi nggak bisa sendiri. Musa butuh bantuan. Maka dari itu, visi nggak bisa sendiri. Kita sebagai satu kesatuan akan menopang bersama. Dan ayat 13 berkata begini. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Terjadi kemenangan yang besar. Spirit Amalek dikalahkan. Bangsa Israel berhasil mengalahkan pembunuh mimpi. Amalek itu pembunuh visi. Tapi dikalahkan. Oh, saya kok percaya ya. 2030 kita akan tetap 300. Saya berdoa, Tuhan, sebagai imam di tempat ini, Harun, saya pun juga ikut menopang. Saya mau, pokoknya sebelum habis usia, 1000 gereja lokal, 1 juta murid, saya mau lihat. Saya mau lihat. Kita bergerak bersama, menopang. Karena kesatuan itu membangun kebersamaan. Mengangkat bersama, membuat tidak ada titik lemah yang ditemukan spirit Amalek. Kesatuan kita itu membuat tidak ada celah antara
jemaat dengan pemimpin, antara departemen satu dengan departemen yang lain, ketika mereka saling bergandengan, gak ada spirit Amalek bisa masuk. Makin lama akan makin kuat gereja kita. Bukan karena gereja kita besar, bukan. Tapi karena kita berkomitmen, aku mau membangun kesatuan. Gak ada yang merasa aku lebih penting dari semuanya, gak ada. Juga gak ada yang minder merasa bahwa aku gak penting. Kita semua penting. Mungkin Amalek berusaha untuk cari celah di mana orang-orang yang gak sepakat, iblis gak menemukan, maka Amalek dikalahkan. Ketika dia gak bisa cari celah, Amalek dikalahkan. Dan ketika Amalek dikalahkan, maka visi Tuhan ditegakkan. Ya, setuju, katakan amin. Makanya jangan biarkan visi itu bergerak sendiri. Jangan visi itu kita biarkan sendiri. Semua orang sibuk dengan bagiannya. Semua orang itu sibuk hanya kepada dirinya sendiri. Di dalam alam roh, kita sedang menghadapi pertempuran yang sama. Kita sedang menghadapi pertempuran yang sama. Makanya kita harus saling bahu-membahu. Saling menguatkan. Saling mengingatkan. Saling bersatu. Pastor Philip pernah berkata, hati-hati dengan diabolos. Pembisik-pembisik. Supaya kita melakukan sesuatu yang salah. Jangan biarkan visi itu berjalan sendiri, tapi kita harus bekerja sama, bersatu untuk ikut mengangkat visi itu di pundak kita. Ada 4 rema yang mau saya sampaikan kepada Anda, waktu saya tinggal 8 menit. Yang pertama, kemenangan hanya terjadi ketika visi tetap berada di atas kepentingan pribadi. Itu baru kemenangan. Kemenangan gereja, kemenangan Anda. Pak, kalau aku mendukung visi gereja kan gerejanya bertumbuh, tapi kan aku belum tentu. Kemenangan gereja, kemenangan Anda Bapak Ibu. Karena gereja bukan bangunan, gereja itu kita. Ketika visi tetap berada di atas kepentingan pribadi, maka kita akan menang. Apapun yang dihadapi, apapun yang akan kita alami, kita akan tetap menang. Di dalam peristiwa ini baik semua Musa, Yosua, pasukannya, Harun dan Hur, semua capek Bapak Ibu. Semua capek. Percayalah. Semua capek. Karena pertempuran itu sampai petang. Yosua yang ada di baris terdepan dengan pasukannya juga capek. Bukan cuma capek, deg-degsar juga. Mungkin dia akan selalu lihat perang gitu, bertempur, akan lihat ke belakang. Tangan Musa diangkat atau enggak? Kalau tangan Musa diangkat, serang gitu ya. Tapi begitu kok kayaknya kalah, lihat, oh tangan Musa capek. Bertahan gitu. Yosua juga capek. Pasukannya juga capek. Musa sebagai visi pun juga sama. Harun dan Hur juga capek Bapak Ibu. Harun menopang tangan satu, Hur menopang tangan yang satu. Gak dijelaskan sih berapa lama peperangan, mungkin dari pagi sampai petang. Capek. Gak ada yang lebih enak atau lebih ringan. Semua ada harga yang dibayar atas kepentingan. Semua ada harga. Semua di atas kepentingan kita, di atas ego kita. Visi harus tetap di atas. Dan yang kedua, poin saya kedua. Terobosan terjadi ketika setiap kita berfungsi dalam bagian yang sudah ditetapkan tanpa iri. Kita gak boleh iri-irian satu dengan yang lain. Dan harus berfungsi pula. Gak iri tapi gak berfungsi gak bisa. Yosua ada di depan. Dia gak iri sih sama Harun dan Hur.
Oh enak dia di belakang, di atas bukit, jauh dari pertempuran, gak mati dulu. Mungkin gitu. Tapi dia gak berperan. Kalah juga. Dia sebagai orang terdepan, dia berfungsi dengan baik. Dan dia bertempur, berperang di barisan terdepan dengan hati yang juga gak iri. Oh, pedang-pedangan begitu ya. Enak Harun apa iki? Merintah tok. Hur apa meneh? Gak lapo-lapo. Duduk tok. Yosua gak lakukan. Yang di atas bukit nopang begini. Enakan Yosua di depan. Pasti kalau menang dapat nama dia. Aku cuma gini, perannya apa iki? Gue jadi lengannya Musa. Tapi dia tetap berfungsi. Sekalipun dia hanya menopang. Tapi berfungsi. Sekalipun mungkin tugas Harun hanya menopang. Bapak, Ibu, Saudara. Dipercaya jemaat 2000 itu gak mudah. Sungguh. Kadang itu ketika berdoa, siapa lagi jemaat yang mau tak doakan? Lupa. Ya kan mungkin kan kalau bisa menuntut gembala harus hafal 2000 jemaatnya namanya. Gak mungkin Bapak Ibu. Kadang doa itu skip nama. Pokoknya saya bayangkan wajahnya ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Pokoknya. Terus doanya korporat Tuhan. Pokoknya seluruh jemaat, seluruh leader. Kalau masih kecil gerejanya bisa dihafal satu-satu, pemimpinnya satu-satu. Sekarang suruh hafal CGL-nya Mbak Biso. Gak hafal saya. Doanya langsung korporat. Pak, aku berdoa buat Connect Group Leader. Buat para coach, buat para TL, buat jemaat, volunteer, semua departemen. Saya juga numpang doa. Bukan yang Anda di barisan terdepan CGL yang berperang menjangkau jiwa. Oh enak gembala nih nyuruh-nyuruh dok. Kita semua punya peran. Berfungsilah, jangan iri-irian. Saya juga gak mungkin iri sama Anda. Enak jemaat duduk dok. Saya gak iri sama Anda. Sungguh. Saya akan tetap berfungsi. Enak. Tinggal duduk dengerin gitu kan enak kan. Saya yang berkorban di depan. Saya gak iri sama Anda. Karena saya tahu saya juga punya fungsi. Saya punya peran. Dan saya mau lakukan yang terbaik buat fungsinya. Buat perannya. Dan saya gak mau iri sama Anda. Anda juga jangan iri sama saya. Wah enaknya di depan rek. Kita sepakat ya. Tidak ada iri-irian. Berfungsi ya. Katakan kanan kirinya. Jangan iri. Yang ketiga. Tidak ada pertumbuhan yang signifikan terjadi sampai ada kesatuan dan kerjasama di dalamnya. Nggak akan ada pertumbuhan yang signifikan sampai kita melihat kesatuan di dalam kita, sampai ada kerjasama di dalamnya. Kalau kita mau melihat growth yang supernatural, bukan cuma natural, maka kita harus bersatu. Satu dengan yang lain harus bersatu, dan kita harus bekerja sama. Dan saya berdoa Pak Saudara, biar mimpi GMS yang ditaruh di dalam saya, ditaruh GMS Malang sebagai regional Jatim 2. Saya berdoa ini juga menjadi mimpi Anda. Ini akan jadi mimpi Anda. Gak ada pertumbuhan terjadi. Sama seperti ketika tongkat di tangan Musa mulai turun, maka dikatakan bangsa Israel lemah. Dan Amalek lebih kuat. Tapi ketika tongkat berada di atas, maka bangsa Israel kuat. Kita ngerjain mimpinya. Visinya kita kerjain, buka gereja, kita memenangkan orang. Tapi di dalamnya iri-irian, gontok-gontokan, perang saudara. Nggak bisa, nggak akan terjadi. Di sana growth, di sini berkurang. Bukan penambahan itu. Nggak terjadi. Tetapi ketika kita bersatu, maka satu persatu orang yang lemah akan dikuatkan. Akan diubahkan. Dan akan dipakai Tuhan besar. Katakan amin. Yang terakhir, yang keempat. Keterlibatan dan peran kita dalam visi tidak akan maksimal sampai kita menghidupi
Jangan cuma berperan. Jangan cuma terlibat. Hidupi. Kalau kita cuma berperan, kita cuma terlibat, maka visi itu nggak akan maksimal. Bertumbuh, yes bertumbuh. Tapi nggak akan maksimal. Kalau kita mau yang signifikan, maksimal, kita harus hidupi itu. Jangan sekedar terlibat atau mau membantu visi. Aku mau membantu mengerjakan visi. Aku mau terlibat, jangan cuma terlibat dan mau membantu. Tapi jadikan visi itu sebagai visimu. Hidupi. Membantu itu ada batasnya Bapak. Membantu ada batasnya. Kalau Anda membantu seseorang mungkin, Anda akan membantu dengan prinsip, kalau aku masih mampu, ya tak bantu. Betul gak? Kalau gak mampu, masih membantu. Gak bisa. Membantu itu prinsipnya, kalau kita mampu. Kalau gak mampu, ya sudah. Tapi kalau hanya terlibat, kalau kita burn out, kita capek, kita pasti quit. I want to take a rest. Aku mau istirahat sebentar ya, mau cuti. Sebetulnya yang burn out itu bukan cuma Anda Pak Bisa. Saya juga bisa. Bisa bayangkan kalau imamnya burn out, Tuhan, aku mau cuti 1 bulan. Jemaat biar ngurusi dirinya sendiri. Gak bisa juga. Karena supaya kalau saya nggak mau cuma terlibat, saya nggak cuma mau membantu. Visi itu supaya digenapi, saya mau menjadikan visi itu visi saya. Karena ketika capek, ini hidupku, aku akan terus fight. Aku bukan pembantu. Aku bukan cuma volunteer. But your vision is my vision. Maka gereja ini akan maksimal pertumbuhannya. Amin. 1, 2, 3, 4 bisa ditampilkan. Ini bisa difoto nggak apa-apa. Sebetulnya kalau di sini ada LED enak ya Bapak Ibu ya. Jadi Pak bisa foto depan, saya juga bisa foto. Tapi karena di pinggir sana ya sudah gak apa-apa. Tapi saya ada gambar saya juga. Bapak bisa diberkati firman Tuhan. Siapa yang mau bergerak bersama angkat tangannya? Siapa yang mau menopang visi angkat tangannya? Berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari saya udah semua bisa pakai berdiri.